Saat di rumah sakit, seorang direktur tak sengaja bertemu mantan istrinya yang wajahnya pucat. Ia teringat saat pertemuan sebelumnya. Mantan istrinya banyak mimisan. Maka ia berniat menanyakan alasan mantan istrinya datang ke rumah sakit. Namun tiba-tiba wanita licik itu memeluk lengannya. Dan dengan gaya seolah mengklaim kepemilikan, mengundang mantan istri sang direktur menghadiri pernikahan mereka. Wanita itu langsung melihat hasil tes kesehatan pranikah di tangan wanita licik itu. Meski menahan air mata, ia tetap memberi mereka doa yang tulus. Namun saat berbalik dan pergi sambil menangis, ia tidak melihat bahwa sang direktur menatap punggungnya dengan tatapan yang dalam. Hingga akhirnya, percakapan dua dokter terdengar oleh direktur. Baru saat itulah ia tahu nama wanita itu, dan bahwa ia mengidap kanker otak stadium akhir dengan tingkat keberhasilan operasi yang sangat rendah. Baru di saat itu, direktur sadar bahwa selama bertahun-tahun, karena sebuah kesalahpahaman, ia telah kehilangan wanita yang paling ia cintai. Ternyata 5 tahun lalu, wanita itu diam-diam membantu direktur, tanpa tahu bahwa sang direktur sudah sangat mencintainya. Saat hari ulang tahun wanita itu, direktur menyatakan cintanya. Dan untuk pertama kalinya wanita itu merasakan hangatnya dicintai. Demi melepaskan diri dari tekanan keluarga, ia langsung menerima lamaran direktur. Namun tak lama setelah menikah, ibunya datang meminta uang $1 juta, beralasan bahwa ayahnya sedang sakit keras. Dalam keadaan terdesak, wanita itu terpaksa meminta bantuan sang direktur. Tanpa sengaja ia menyentuh batas kesabaran pria itu, karena selama ini banyak wanita serakah yang mendekati sang direktur. Hal itu membuat pria itu jijik, dan mulai membalas dendam pada wanita itu. Namun tepat saat itu, asisten masuk ke ruangan. Melihat pemandangan di depan mata, direktur buru-buru menyelimuti wanita itu dengan jaket, lalu mengeluarkan kartu berisi $1 juta dan melemparkannya ke arahnya, serta mengajukan perceraian. Namun saat berbalik dan pergi, direktur tak melihat bahwa wanita itu sama sekali tidak bahagia karena menerima uang itu. Saat wanita itu hendak memutus kontak sepenuhnya dengan sang direktur, ia justru mengetahui bahwa dirinya hamil. Tak tega menggugurkan bayi itu, ia memutuskan untuk melahirkan. Di saat yang sama, ia dan direktur membuat kesepakatan untuk mengatur jadwal kunjungan anak bersama. Namun selama 5 tahun ini, wanita itu membesarkan anak seorang diri, dan sering merasa pusing. Saat ia memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter mendiagnosisnya mengidap kanker otak stadium akhir. Meski dokter mendesak agar ia segera menjalani operasi, demi menafkahi anak, ia menolak dengan tegas, hanya mengambil obat penghilang rasa sakit, dan pergi begitu saja. Ketika ia tiba di TK untuk menjemput anaknya, ia tiba-tiba bertemu dengan sang direktur, yang membuatnya panik. Ia tahu jelas, hari itu bukan jadwal direktur untuk menjemput anak. Namun agar anaknya tidak jadi bahan tertawaan orang tua lain, ia memilih mundur. Diam-diam menatap anaknya menerima kasih sayang seorang ayah dari balik pagar. Hatinya terasa kosong. Hingga anak itu pergi bersama direktur. Ia baru ingat untuk membuka buku harian yang ia tulis. Namun rasa sakit di kepalanya kembali muncul, dan membuatnya mulai kehilangan ingatan. Tak disangka keesokan harinya, direktur kembali membawa sang anak. Namun perilaku sang anak membuat wanita itu terpaku. Ternyata wanita licik itu telah diam-diam menggunakan alasan tes kesehatan untuk melakukan tes DNA antara direktur dan anak. Hasilnya menyatakan, anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan direktur. Hati wanita itu penuh dengan tanda tanya. Selain direktur, selama 5 tahun ini ia tak pernah berhubungan dengan pria lain. Namun direktur yakin bahwa wanita itu telah mengkhianati pernikahan mereka, dan bahwa selama bertahun-tahun, ia sudah merawat anak yang bukan darah dagingnya. Melalui kaca spion, direktur melihat ekspresi sedih anaknya. Ia teringat semua kenangan indah bersama selama ini. Namun begitu melihat hasil tes, ia hanya bisa pergi dengan hati yang keras, tanpa tahu bahwa semua ini adalah rencana licik wanita itu. Setelah pulang,